Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, rendahkan. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa, namun Allah mengatakan rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Engkau pejabat tinggi dan pegawai negeri, sementara ibumu hanya petani miskin di sudut kampung. Kata Allah, waqfid lahuma janahdzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu untuk kedua orang tuamu. Suatu hari Bunda Imam Abu Hanifah menjumpai Abu Hanifah. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, karena Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, apa hukumnya ini dan itu? Ibunya datang untuk bertanya hukum. Imam Abu Hanifah mengatakan, ibu tunggu sebentar. Tunggu sebentar ibu. Abu Hanifah memanggil muridnya Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf mendatang, Abu Hanifah mengatakan, wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya, tolong kau jawab. Akhirnya Abu Yusuf menjawab pertanyaan ibu dari Abu Hanifah. Abu Yusuf bertanya, wahai Imam, engkau adalah guruku, kenapa aku yang harus menjawab pertanyaan ibumu? Abu Hanifah mengatakan, Allah berfirman, waqfid lahuma janahadz-dzul. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Sekiranya aku menjawab pertanyaan ibuku, seolah-olah aku telah menjadi guru bagi ibuku, dan aku tidak mau meninggikan diriku di hadapan ibuku. Oleh sebab itu kau jawab, aku tidak mau menjadi guru bagi ibuku. Karena Allah memerintahkan setiap anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang betul-betul memahami hati dan perasaan orang tua ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada anda setiap anak, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada keduanya. Jangan menonjolkan dirimu yang banyak harta di hadapan orang tua. Jangan menonjolkan kecerdasanmu di hadapan orang tuamu. Pangkat dan jabatanmu yang tinggi, lupakanlah itu di hadapan orang tua. Waqfid lahuma janahadz-dzul. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Jamaah sekalian yang saya hormati, sekiranya anda tidak tinggal bersama kedua orang tua, anda tinggal berjauhan dengan kedua orang tua, usahakan setiap hari menelepon keduanya dan buat keduanya tertawa. Apabila datang pagi, telepon orang tua, telepon ibu-ibu, ajak dia berbicara. Setelah dia tertawa, tutup telepon. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah untukmu wahai para anak terletak pada keriduan orang tuamu, dan kebencian Allah terhadap dirimu pun terletak pada kebencian orang tuamu. Usahakan jamaah sekalian bahwa anda tidak memasuki hari yang baru dalam lembaran usia kecuali setelah berbicara dengan ayah, dengan ibu. Telepon mereka, buat mereka gembira. Sekiranya anda memasuki hari ini dengan kegembiraan orang tua, hari ini akan menjadi berkah dalam usia. Saya yakin jamaah sekalian, hari ini tidak akan menjadi hari yang naas buat anda. Sekiranya hari ini anda masuki dengan kegembiraan orang tua, esok hari, lusa dan selanjutnya pun tidak akan pernah ada hari naas itu.
Tidak akan pernah ada hari malapetaka itu sementara Anda memasuki hari-hari ini dengan ridho dan kegembiraan orang tua. Orang tua kita kadang-kadang gak mau tinggal bersama kita. Dia lebih bahagia dengan rumah reotnya. Rumah reotnya di desa jelek sekali, tapi dia lebih bahagia tinggal di rumah ini ketimbang tinggal bersama kita. Kenapa jemaah sekalian? Rumah yang reot ini penuh dengan cerita. Betapapun rumah ini sangat reot, tapi disinilah cerita tentang kita. Disinilah cerita tentang kehidupan kita berawal. Ibu kita tidak ingin hidup di rumah kita yang sangat bagus dan mewah, karena ibu kita ingin mempertahankan sejarah dan cerita yang sedemikian lama. Cerita tentang kita, cerita tentang adik dan kakak kita, bahkan cerita tentang ibu dan ayah kita. Oleh sebab itu sebagian ibu tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Namun demikian engkau wahai anak, jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkan untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Anda tahu jamaah sekalian, ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Berdusta. Ibu kita pendusta. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, kita bertanya ibu lapar, ibu mengatakan tidak, aku sangat kenyang, makanlah. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa, aku baik-baik saja. Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya, kita kembali. Dia mengatakan kau datang, kau tinggalkan anak-anakmu, bagaimana pekerjaanmu, bagaimana dengan istrimu? Ibu baik-baik saja, pulanglah. Dia berdusta. Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Dusta kita anggap bahwa memang demikian adanya. Akhirnya kita kembali. Kita kembali untuk pekerjaan, untuk anak-anak, dan untuk istri. Ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja hanya berdusta. Kita kembali, ibu kita pun wafat. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah. Jangan siksa keduanya dengan kerinduan, dan jangan terlalu percaya dengan dusta mereka. Mereka berdusta hanya untuk kita tertawa. Seolah-olah ibu-ibu ini jamaah sekalian mengarang demikian banyak dusta agar kita tenang dengan keadaan dirinya. Jamaah sekalian, sekiranya boleh berdoa, kita ingin berdoa untuk keduanya. Ya Allah, ambil kesehatan ini untuk keduanya agar keduanya tidak akan sakit. Ya Allah, sekiranya ada usia yang lebih panjang untukku, ambil sebagian usia ini untuk keduanya agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini. Ibu kita jamaah sekalian bangun tengah malam memperhatikan kita yang tidur pulas. Sekiranya Anda wafat jamaah sekalian,
Berapa lama anak-anak ini akan menangis untuk kematian Anda? Berapa lama? Berapa lama istri yang Anda cintai ini menangis untuk kematian Anda? Ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada air mata yang paling deras untuk Anda lebih dari kematiannya, lebih dari air mata seorang ibu. Anda mencintai anak, tapi nggak akan banyak air mata mereka untuk Anda. Anda pun menyayangi istri, tapi percayalah bahwa nggak akan terlalu banyak air matanya untuk penderitaan anak. Karena jamaah sekalian, tidak ada air mata yang paling banyak menetes untuk Anda lebih dari air mata seorang ibu, lebih dari air mata seorang ayah.